Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Aulia Safina dengan NIM 2305120409. Jadi di sini saya akan melakukan dua praktikum. Yang pertama mengenai jaringan wireless dan yang kedua mengenai DHCP server. Untuk jaringan wireless, tujuannya yaitu mengetahui penggunaan jaringan wireless, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian dari wireless itu sendiri adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, cara kerja jaringan wireless ini ada dua: adaptor wireless. Komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Dan yang kedua yaitu router wireless, menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama, sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Untuk teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Nah ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA PSK, Wi-Fi Protect Access, yaitu pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Untuk WEP atau Wire Equivalent Privacy atau CERT adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan CERT Authentication. Untuk selanjutnya ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Untuk selanjutnya langsung saja ke percobaan skenarionya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 tanpa autentikasi keamanan, sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Nah, di sini saya sudah membuat konsep atau skema jaringannya di Cisco Packet Tracer. Setelah itu kita lakukan langkah percobaannya. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar, lalu kita setting terlebih dahulu. Untuk laptop IP-nya 129 dengan subnet max-nya /25 yaitu 128. Setelah itu default gateway-nya kita tulis 192.168.1.254 agar sama untuk praktikum selanjutnya yaitu DHCP. Selanjutnya untuk smartphone kita setting juga. Untuk IP address-nya yaitu 130 dengan subnet max 128, default gateway-nya sama 254. Untuk langkah percobaan ini yang kedua, setting up AP1 pada port 1 dengan SSID access point 1, channel 1. Kita buka dulu port 1-nya. Nah, untuk SSID-nya kita tulis AP1 dengan channel 1. Lalu authentication-nya WPA2 PSK. Untuk password-nya kita tulis 123456778. Setelah disetting untuk access point 1-nya kita setting
access point 2-nya pada port 1 sama dengan SSID-nya IP2, channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Tulis IP2, channelnya 6, lalu authentication-nya disable, tidak usah. Oke, selanjutnya percobaan yang keempat, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID IP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, passwordnya, masukkan passwordnya dengan IP address 129/25. Kita buka dulu laptopnya. Setelah itu kita config di wireless 0. Pastikan sudah on dan kita ganti IP1, SSID-nya menjadi IP1. Authentication-nya WPA2 PSK. Masukkan passwordnya 123456788. Untuk IP config-nya static dengan IP address 129 dan subnet max-nya /25 yaitu 128. Setelah itu setting juga smartphone pada wireless 0 dengan SSID sama dengan IP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. Oke, ini SSID-nya IP2, authentication-nya disable, IP config-nya, IP address-nya 130, subnet max-nya 128, 125. Oke, sudah. Kita lanjutkan percobaan ke-6 untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Kita coba di command prompt. Lalu kita ping address dari smartphone yaitu 192.168.1.130. Oke, kita ping. Oke, berhasil ya. Jadi dia sudah terkoneksi atau terhubung dengan smartphone. Nah, kita coba juga di smartphone, kita menuju ke command prompt sama ping 192.168.1.129. Kita ping, berjalan. Nah, dia sudah memunculkan, artinya dia sudah terkoneksi juga ke laptop. Oke. Selanjutnya untuk praktikum yang kedua yaitu DHCP server. Tujuannya untuk memahami fungsi DHCP server dan klien, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari DHCP itu sendiri atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP klien dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Oke, selanjutnya untuk cara kerja dari DHCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Nah, ini ada 4. Pertama, DHCP discover. Klien minta nomor IP ke server, broadcast mencari DHCP server. Yang ini gambarnya ya. Oke, selanjutnya yaitu DHCP over. Nanti yang kedua,
DHCP server atau bisa satu atau lebih server jika memang ada atau lebih DHCP server yang punya nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Selanjutnya yaitu DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui pinjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Oke, langsung saja kita menuju ke percobaannya. Kita menuju ke skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP klien di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan juga smartphone. Seperti gambar di sini kita tambah ya, berarti ada server baru. Kita tambah server di situ, lalu kita ganti, kita rename menjadi DHCP server. Nah, setelah itu kita gabungkan pakai kabel itu. Oke, selanjutnya kita setting IP server secara statik 192.168.1.253/25 statik ya. Lalu kita tulis 192.168.1.253 dengan subnet max yaitu 128. Oke, dan default gateway-nya kita pakai 192.168.1.254. Untuk DNS servernya kita pakai sesuai praktikum kemarin yaitu 33.33.33.1. Oke, setelah selesai kita lanjut ke percobaan 3 yaitu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Pertama kita menuju service, lalu DHCP, lalu kita on kan. Oke, lalu kita ketik default gateway-nya 192.168.254 sesuai tadi yang kita tuliskan di IP config-nya. Untuk DNS servernya juga sama. Untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Lalu untuk start IP address-nya kita menggunakan 151, subnet max-nya 128, lalu kita save. Oke. Setelah itu kita lanjutkan untuk percobaan yang keempat yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, kita buka terlebih dahulu di laptopnya, lalu kita klik DHCP. Itu nanti akan merequest IP dan itu ada mendapatkan IP yaitu 151, subnet mask sama, default gateway-nya juga sama, DNS servernya sama. Jadi untuk laptop telah terhubung dengan DHCP server dan mendapatkan IP. Untuk selanjutnya yaitu percobaan yang kelima, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari klien. Caranya sama, yaitu kita buka statik ke DHCP, lalu request IP address dan mendapatkan address 153,
Selanjutnya sama 128.254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Demikian praktikum DHCP server dan jaringan wireless yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.